Tumbal Telapak Tangan by Murni Oktarina. Bangunan berlantai 3 dengan warna biru yang terlihat telah memudar. Ada sedikit cat yang sudah mengelupas sehingga menampakkan warna asli bangunan itu, putih. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat dijualnya obat herbal dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu. Toko obat dan jamu Lavendis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas sehingga dari jarak yang cukup jauh dapat dibaca oleh remaja berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming. Tiba-tiba Aliha melangkahkan kakinya menuju toko itu dan masuk dengan perlahan seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya menyapu seisi toko di lantai 1, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Herannya tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hanya ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obat dan jamu, meja kecil yang di atasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena hitam dan ada televisi kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana sangat sepi, hanya detak jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Aliha itu merasakan suatu keganjalan. "Assalamualaikum, permisi, apakah ada orang?" "Saya Aliha, calon pegawai yang akan bekerja di toko ini," seru Aliha cukup keras berharap ada seseorang yang mendengar. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seseorang di sini. Aliha memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Aliha sudah dimakan usia. Kulitnya banyak yang sudah terkelupas dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Aliha. Aliha masih tetap menunggu. Ia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3 karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. "Hoaim, jadi mengantuk juga," keluh Aliha sambil melemaskan tubuhnya mencari posisi yang enak untuk duduk di sofa tua ini. "Kok, seperti tidak ada pembeli ya? Sepi sekali," katanya dalam hati. Aliha berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan dilihatnya ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Aliha menduga usia gadis itu sekitar 21 seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya di sini membuat Aliha cukup lega. Tiba-tiba gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Aliha. "Permisi Mbak, apakah di sini menjual telapak tangan?" tanya gadis itu serius dengan wajah dingin dan pucat. "Maksudnya telapak tangan apa?" "Sarung tangan ya. Saya belum jadi pegawai di toko ini Mbak, jadi belum tahu ada atau tidak." "Pemilik tokonya entah ada di mana," jawab Aliha yang tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding dan keheranan dengan gadis yang sangat misterius di hadapannya kini. "Bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangan saya," kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Aliha yang langsung pucat pasi memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari. Tangan itu berlumuran darah dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba wajah gadis misterius yang pucat dan dingin tadi telah berubah menjadi wajah seram berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumur darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Aliha dan berusaha mencakarnya. "Aregegehah," jeritan Aliha memenuhi seisi toko. Dia begitu ketakutan. Tubuhnya gemetaran sehingga tidak dapat menggerakkan kaki untuk berlari.
Dengan jelas Aliha melihat wajah gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan yang begitu dipenuhi kedendaman. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya pada Aliha. Aliha tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam, membaca surat-surat pendek yang dia hafal dan memasrahkan semuanya pada Allah apa yang akan terjadi padanya. Keluarlah secepatnya. Keluar. Jerit lirih hantu wanita itu terdengar oleh Aliha. Beberapa detik berlalu namun Aliha tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan Aliha membuka matanya. Hantu itu tidak ada. Hilang. Aliha terduduk lemas di lantai, merasakan kelegaan yang begitu besar. Aliha memikirkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. Apa hantu itu tidak menyukai keberadaannya di sini ya, pikir Aliha. Dari lantai atas terdengar ada langkah kaki seseorang menuruni tangga. Aliha terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai 2. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Aliha yang lemas. Rasanya ia ingin menangis. Tapi tak berapa kemudian Aliha lega karena itu benar-benar orang. Siapa kamu? Kenapa menjerit-jerit sehingga membangunkan saya? Tanya bapak berkumis penuh selidik pada Aliha yang masih terduduk di lantai. Saya Aliha, Pak. Calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya kan kalau saya diterima bekerja di sini, jelas Aliha gugup. Oh iya. Kenapa kamu menjerit dengan sangat keras? Tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya, Pak, jawab Aliha berbohong. Dia belum mau menceritakan kejadian bertemu hantu barusan. Takut itu hanya halusinasinya saja walau ia yakin itu benar-benar terjadi. Oh tikus ya, Pak Amir dengan wajah yang terlihat sangar itu menanggapi pernyataan Aliha dengan nada seperti tahu sesuatu. Setelah kurang lebih 1 jam Pak Amir memberi penjelasan pada Aliha, dia langsung kembali ke lantai 3 untuk istirahat. Pak Amir menyuruh Aliha hari ini menginap saja. Mulai besok baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan agar Aliha bisa menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Sebenarnya Aliha keberatan untuk menginap, karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko ini. Tapi mau bagaimana lagi, Aliha tidak mau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pukul 5:30 sore sudah membuat langit cukup gelap. Aliha sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar ini cukup besar dan nyaman untuk Aliha. Tempat tidurnya empuk dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau, warna kesukaannya. Aliha belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung, karena setengah jam lagi azan maghrib akan berkumandang. Sehabis salat maghrib nanti dia baru akan memejamkan mata dan tidur di atas kasur empuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Sehabis menunaikan kewajibannya salat maghrib, Aliha ingin membaca Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran Aliha tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Aliha hanya berzikir dan berdoa meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya di sini. Tepat pukul 12 malam, Aliha terbangun. Dia mendengar suara berisik di lantai 3. Suara yang seperti tertahan. Tolong! Samar-samar Aliha dapat mendengar suara jeritan menahan kesakitan itu.
Dengan keheranan Aliha bangun dari tidurnya. Rasanya ia ingin ke lantai 3 untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan Aliha, ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Jeritan meminta tolong semakin jelas. Aliha tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai 3. Pasti tidak ada yang beres dengan sesuatu di lantai 3, gumam Aliha. Dengan langkah pelan Aliha menaiki tangga. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Aliha berani. Ternyata di lantai 3 hanya ada satu pintu yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Aliha mendekatkan telinganya pada pintu. Benar, suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Refleks, tangan Aliha mengetuk pintu dengan keras. Pak Amir, tolong bukakan pintu, ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta tolong, seru Aliha keras. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini. Masih saja dilakukan, marah Pak Amir pada Aliha. Pak Amir berdiri di dekat pintu kamar yang hanya dibukakannya sedikit. Maaf, Pak. Saya hanya ingin tahu apakah suara jeritan meminta pertolongan tadi benar-benar ada, ujar Aliha memandangi Pak Amir dari atas sampai bawah. Dia tercekat karena tangan Pak Amir berlumuran darah. Sadar kalau tangannya dilihat Aliha, cepat-cepat ditariknya ke belakang tubuhnya. Pak, saya ingin melihat isi kamar Bapak, kata Aliha yang kemudian mendorong pintu kamar dengan keras sekali sehingga terbuka seluruhnya. Pemandangan di dalam kamar Pak Amir membuat jantung Aliha seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu yang tidak ada lagi telapak tangan dengan jarinya. Tepat di atas bantal, telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika Pak Amir menarik tangan kanan Aliha dengan sangat kuat. Diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berlumuran darah segar dari atas meja kemudian mengarahkannya ke tangan Aliha, berusaha memotong tangan Aliha dengan kesetanan. Biadab kau, rasakan apa yang telah terjadi pada wanita itu juga wanita-wanita lainnya. Jerit Pak Amir yang sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang begitu keji. Aliha menendang tepat di bawah perut Pak Amir dan ia bisa terlepas dari cengkraman tangan manusia tak berhati tersebut. Cepat-cepat Aliha berlari menuruni tangga sampai ke lantai paling bawah. Pintu keluar dikunci. Aliha ketakutan, ia ingin segera keluar dari toko ini. Tapi semua pintu terkunci. Jendela kaca sudah dipecahkannya namun terali besi menghalanginya untuk bisa keluar. Dia menjerit-jerit meminta pertolongan, berharap ada orang lewat dan mendengar jeritannya. Api keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Aliha menangis membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya yang pasti akan mengenai urat nadinya dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya. Mati dengan tak layak. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. Aliha, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dari saya. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi telapak tangan yang ke-10 untuk saya santap. Kemarikan tanganmu cantik, saya berjanji akan memotongnya dengan perlahan jika kamu tidak berontak.
Dasar orang gila, mana ada orang yang rela memberikan tangannya pada iblis seperti kamu? Teriak Aliha marah. Kini Pak Amir berada di hadapannya dan siap-siap mengayunkan pisau tajam ke arah tangan Aliha. Aliha berhasil mengelak, hanya lengannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Aliha berlari menghindar ke arah belakang sambil menahan darah yang keluar dari lengannya dengan sapu tangan. Dia terus berdoa dan berdoa. Hanya Allah yang dapat menolongnya. Ia yakin itu. Jika memang harus mati, itu berarti sudah menjadi takdirnya. Terdengar jeritan keras. Aliha menoleh ke belakang dan perlahan menuju ke depan. Pandangan menakutkan menghiasi penglihatannya. Sungguh tak dapat dipercaya, namun ini nyata dilihat Aliha. Hantu wanita yang menakutinya siang tadi kini mencakar-cakar tubuh Pak Amir. Beberapa saat kemudian mulai bermunculan hantu-hantu wanita lainnya yang kesemuanya berpakaian putih penuh darah dan tangan kanan tanpa telapak dan jari. Salah satu dari mereka memotong dengan sadis kedua tangan Pak Amir. Pak Amir menghembuskan nafasnya yang terakhir seiring melemahnya jeritan kesakitannya. Hantu-hantu itu menghilang dan pintu tiba-tiba terbuka. Aliha keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak. Entah sampai kemana ia akan lari, Aliha tak tahu. Di tengah jalan Aliha pingsan tak sadarkan diri. Asteris perlahan mata Aliha terbuka. Dia berada di ruangan serba putih dan berbau obat-obatan. Seorang suster tersenyum padanya. Aliha membalas senyum itu dan meringis ketika dirasakannya sakit di lengan tangan kanannya yang sekarang telah diperban. Tenang dulu ya Aliha. Istirahat saja karena kamu baru sadar dari pingsan semalaman, kata suster dengan lembut pada Aliha. Papa dan Mama Aliha yang juga berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Mereka sangat bersyukur karena Aliha berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Pak Amir yang dulunya adalah dokter di rumah sakit ini. Ketika Pak Amir bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam, Pak Amir berhenti menjadi dokter dan dia menghilang tanpa berita. Pak Amir membuka toko obat dan jamu yang tidak pernah mau melayani pembeli. Membangun toko itu hanyalah salah satu cara Pak Amir untuk mendapatkan tumbal tangan 10 orang wanita yang akan diambil sebatas pergelangan tangan saja guna membuatnya awet muda dan kaya tanpa usaha. Dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda agar dengan mudah ia dapat menjebak para wanita itu. Ajaran sesat yang didapat Pak Amir dari seseorang yang sekarang entah ada di mana itu membuatnya kehilangan akal sehat dan berakhir tragis terhadap dirinya sendiri karena roh-roh 9 wanita yang berhasil dibunuhnya itu ternyata membalas dendam. Saat Aliha pingsan di tengah jalan, ia ditemukan serombongan polisi yang baru pulang dari dinas. Polisi-polisi curiga karena lengan Aliha terluka cukup dalam dan masih mengeluarkan darah. Para polisi itu pun mengikuti jejak darah yang tercecer di jalanan dan sampailah di toko obat dan jamu Lavendis. Aliha mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya yang masih memeluk erat dirinya. Pagi ini toko itu sudah diamankan polisi, sayang. Mayat wanita-wanita muda yang dibunuh itu akan segera dimakamkan. Begitu juga dengan mayat Pak Amir, kata ibu berbisik di telinga Aliha. Aliha menghela nafas lega. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya Tuhanku.
ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Aliha. Kini dia semakin mengerti dan meyakini keagungan Tuhan Sang Maha Pencipta. Segala sesuatu yang mustahil sekalipun dapat terjadi jika Tuhan telah menghendaki.